Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi SPDI, mahasiswa PG dalam jabatan Angkatan 1 LP3 yang Curug tahun 2001. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran uji kinerja nomor mahasiswa 21581172, nomor daftar ujian 2021305456. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersedia. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hiduplah Indonesia Raya. Kita mulai pembelajaran ya. Coba dicek dulu kebersihannya, lihat dulu ya. Mohon dirapikan dulu. Ada tempat. Dirapikan dulu. Ya, cukup ya, cukup. Jadi ya, baik ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu kembali ya dengan materi nanti tentang penyelenggaraan sholat jenazah ya. Namun sebelum kita mulai ya, Bapak akan panggil dulu ketua kelas. Ketua kelas, mana ketua kelas? Saya Ya, ketua kelas. Siapa yang kita hadirkan ini? Untuk yang tidak hadir hari ini ada Sofinati, Pak. Nanti ya. Keterangannya apa ketua kelas? Tanpa keterangan juga. Apa keterangan ya? Apa ya? Ya, mudah-mudahan mereka nanti ada informasinya untuk kita ya. Baik, sebelum kita mulai ya, Bapak akan mengingatkan kembali, ada enggak ya yang masih ingat kira-kira materi kita pada minggu kemarin? Saya Pak, Ya, silakan. Apa? membahas tentang sejarah dakwah Rasulullah pada periode Mekah, Pak. Iya, ya, bagus ya. Jadi kemarin kita membahas tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat? Ya, saya mau bertanya. Ada yang masih ingat? Kira-kira apa hikmah yang bisa diambil dalam mempelajari sejarah dakwah Rasulullah SAW? Saya Pak, Iya, silakan. belajar diawali niat, belajar dengan semangat, belajar harus disiplin, belajar harus ada pertanggungjawaban dengan Allah dan bagi orang tua kita. Ya, bagus ya, bagus sekali ya. Ya. Kita akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah ya. Saya yakin dan tahu kita semua pasti akan mengalami seperti itu ya. Makanya materi ini adalah materi pertemuan ketiga di semester ganjil ya, untuk kelas 11. Bapak akan menjelaskan ya, kompetisi pelajaran kali ini. Pertama adalah memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, prosedural, ya, prosedural dan metakonektif berdasarkan rasa yang tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya, kemudian dengan wawasan kemanusiaan kebangsaan, ya, kenegaraan dan peradaban terkait
sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Kompetisi dasarnya adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai ketentuan syariat Islam. Kemudian yang B, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerja sama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Dan yang tiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Dan yang keempat, D, hari ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Ya. Saya yakin dan tahu kita semua pasti akan mengalami seperti itu. Ya. Makanya materi ini adalah materi pertemuan ketiga di semester ganjil, ya, untuk kelas 11. Bapak akan menjelaskan ya kompetisi pelajaran kali ini. Pertama adalah memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, ya, prosedural dan metakonektif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, kemudian dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, ya, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta merupakan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, ya, sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Kompetisi dasarnya adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai ketentuan syariat Islam. Kemudian yang B, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerja sama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Dan yang tiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Dan yang keempat, D, silakan dilihat ya disemai video yang Bapak tampilkan. Kira-kira nanti ininya bahasannya apa, gitu ya? Ya, yang pertama melakukan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat dan memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan kandungan dalil naklik tentang kepedulian terhadap jenazah dan menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam dan menjelaskan tata cara bertaksiah sesuai dengan ajaran Islam, melaksanakan tata cara berziarah sesuai dengan ajaran Islam, memperhatikan penyelenggaraan jenazah, razia dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam, menyimpulkan hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Ya, tujuan pelajaran. Langsung ke metode, ya. Oke, tujuan pelajaran materi kita pada pagi hari ini. Setelah mengikuti proses pelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dengan penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Kemudian yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap jenazah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan kandungan dari latih tentang kepedulian terhadap jenazah. Menjelaskan cara penyelenggaraan jenazah menurut Islam. Dan berikutnya, menjelaskan cara bertaksiah sesuai Islam dan mempraktekkan penyelenggaraan jenazah, razia dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam dan menyimpulkan hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Dan terakhir adalah menjadikan paparan tentang hikmah dan manfaat tata penyelenggaraan jenazah. Kita adalah rekan saintifik modul pelajaran disiplin. Kemudian nanti kita modul pelajaran kita adalah tanya jawab wacana diskusi, ya. Kemudian nanti media pelajarannya nanti ada PKPD, lembaga pembelajaran, ya. Mudah-mudahan nanti ada orang menulis video sebagai website itu, ya. Sumbernya nanti Anda bisa lihat di buku paket, ya. Bisa nanti di internet, boleh nanti ya kalau misalnya ada HP, boleh Anda gunakan nanti untuk mencari bahan diskusi informasi. Buku referensi yang relevan, boleh nanti ada sumbernya, nah. Sini video pelajaran jenazah nanti akan tampilkan. Kemudian Al-Quran, ya. Kemudian lingkungan setempat. Artinya kelas kita. Kita konsepnya. Yang pertama ada kewajiban memandikan nanti, ya. Kemudian yang kedua kewajiban mengapani. Yang keempat adalah kewajiban mengumpulkan, ya, memakamkan. Yang ketiga dulu ya kewajiban mengusahakan. Baik, yang terakhir adalah mengumpulkan jenazah. Oke.
Satu lihat ya, video yang saya tayangkan nanti Anda bisa nanti kan merespon ya, bisa Anda menanggapi apa video yang Bapak tayangkan untuk yang pertama. Oke, silakan dilihat. Silakan dilihat ya, disemai video yang Bapak tampilkan. Kira-kira nanti ininya bahasannya apa, gitu ya? Ya, lihat dan perhatikan. Bagaimana ini, ya? Ya, ini sudah perhatikan ya, lihat. Kalau lagi adalah video yang kedua, ya. Oke, cukup, ya. Oke, tadi Anda sudah melihat ya tayangan video yang kedua. Kira-kira ada nggak yang bisa menanggapi apa kira-kira video yang kedua tadi? Saya Pak, Ya, silakan. untuk jenazah laki-laki dibutuhkan 3 kain kafan dengan bagian terdalam yaitu kain lepas penutup pusat sampai lutut. Ya. Bagian kedua yaitu kain baju yang menutup bahu sampai separuh paha, sebaiknya sampai separuh betis. Ya, Lapisan terakhir adalah kain penutup seluruh bagian tubuh. ya, ya itu ya. Jadi bagus ya, bagus sekali hasil tanggapannya dari teman-teman kalian. Baik, untuk yang berikutnya kita ada tugas kelompok. Silakan nanti masing-masing buat 3 kelompok, ya. Silakan nanti di kelas saya akan ngatur dengan kelas. Nanti kelompok 1 ya, kelompok 2 dan kelompok 3, ya. Silakan untuk berkelompok, Bapak kasih waktu 15 menit. Sudah terbentuk kelompoknya? Oke, baik. Bapak akan membagikan tugas ya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, didiskusikan dengan temannya. Bapak kasih waktu 15 menit. Nanti silakan untuk dipresentasikan hasil ya jawabannya masing-masing. Silakan dibicarakan dengan temannya kira-kira.
beserta diskusinya. Ya. Oke, diskusi sudah selesai. Silakan nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Silakan untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami berempat mengenai topik yang diambil, yaitu kan di masyarakat kerap terjadi praktik penundaan pemakaman karena menunggu keluarga yang datang dari tempat jauh, dan hal ini tentunya menjadi perdebatan di antara kita masing-masing. Mengenai pendiskusian kami tadi, sebenarnya kami kasih tahu dulu latar belakangnya, bahwasanya pemakaman seorang muslim itu yang meninggal itu wajib segera dilakukan pemakamannya. Nah, lantas hal ini mengandung telah disepakati oleh para ulama bahwasanya hukumnya itu fardu kifayah. Kewajiban ini akan gugur apabila salah satu orang telah melaksanakannya. Nah, lantas di sini yang menjadi perdebatan itu apakah praktik ini boleh diperbolehkan menunda pemakaman. Jadi di sini kami telah menyimpulkan, telah mendiskusikan berdasarkan hadis-hadis yang telah ada, salah satunya hadis riwayat Bukhari. Nah, terkait penundaan pemakaman ini, apa sih diperbolehkan apa tidak? Itu diperbolehkan dengan catatan tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi dalam kata lain hanya beberapa saat, jangan terlalu lama. Nah, selanjutnya menurut ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apabila ada kerabat sanak saudara kalian yang meninggal, maka segerakanlah melakukan pemakamannya. Jadi kita simpulkan bahwasanya lebih cepat lebih baik untuk pemakaman bagi umat muslim. Boleh, asalkan mayat mayat tersebut tidak ditaruh terlalu lama sehingga bagian-bagiannya menjadi rusak. Sekian dari hasil diskusi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang kalian ingin menambahkan, ingin bertanya, itu silakan. Ya, silakan. Ada dari kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok 3 ya. Oke. Ya, silakan dari kelompok 3 ada yang mau menanggapi masalah hasil diskusi kemarin. Silakan. Bagaimana menurut pendapat kelompok saudara? Bagaimana hukumnya dalam pengurusan jenazah dalam keadaan darurat, misalnya kebakaran, tenggelam, dan lain-lain? Ya, itu pertanyaan bagus sekali. Ya, itu pernah kita lihat di media atau di lingkungan kita ya. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi kira-kira gimana pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Oke. Baiklah, kami akan menjawab dari pertanyaan dari saudara kami dari kelompok 3. Langsung saja teman saya ingin menyampaikannya. Jawabannya, penanganan jenazah korban bencana dalam hukum Islam terbagi atas 3. Yang pertama, saat jasad korban ditemukan utuh, ia Salahuddin mengungkapkan umat Islam setempat masih wajib untuk memandikan, mengkafani hingga melaksanakan sholat jenazah untuk jenazah tersebut, seperti layaknya formula sarana jenazah normal. Yang kedua, untuk jasad korban yang tidak ditemukan utuh, maka pada perlu dimandikan. Dia menjelaskan jenazah boleh langsung dikafani hingga disolatkan dan dimakamkan secara islami di tempat yang
Silakan untuk kelompok 3 mempresentasikannya hasil diskusinya. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bagaimana aturan fikih atas janin yang meninggal dalam kandungan yang sering kita dengar selama ini. Hukumnya wajib disolatkan atau tidak? Yang pertama, jika sang janin yang keguguran sebelumnya tidak terlihat hidup, tidak pula terlihat ada tanda-tanda kehidupan, tidak pula tampak dan kesempurnaan fisiknya, maka ia tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan, namun sunnah dibungkus dengan kain dan wajib dikuburkan. Yang kedua, jika sang janin yang keguguran tidak terlihat hidup, tidak pula terlihat tanda-tanda hidup, namun tampak lupa dan kesempurnaan fisiknya, yaitu terlebih usianya di atas 4 bulan, maka jenazahnya wajib dimandikan, dikafani dan dikuburkan, namun tidak wajib disolatkan. Yang ketiga, jika janin yang keguguran sebelumnya terlihat hidup, tampak pula tanda-tanda kehidupannya seperti menangis, bergerak, menjerit, menggigil dan sebagainya. Sesaat setelah dilahirkan, maka jenazahnya wajib dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan, layaknya orang dewasa walaupun saat keguguran usianya masih di bawah 4 bulan, sebagaimana yang diungkap oleh Syekh Nawawi dalam Nihaya Al-Zain, terbitan Dar Al-Fiqh, Beirut set pertama halaman 156. Yang keempat, yaitu wajib hukumnya membedah perut jenazah wanita yang di dalamnya ada janin, dengan catatan sang janin diharapkan bisa hidup berdasarkan terlebih usia kehamilannya telah mencapai 6 bulan atau lebih. Yang kelima, jika janin yang ada di dalam rahim sang ibu tidak diharapkan bisa hidup, maka haram membedahnya. Tunggulah sampai ia benar-benar meninggal, sementara penguburan jenazah ibunya ditangguhkan. Yang keenam, walau sang janin tidak dikeluarkan dari perut ibunya karena tidak memungkinkan untuk hidup, tetapi kematiannya tidak boleh dipercepat, seperti perut ibunya dibebani benda tertentu dan sebagainya. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kami. Baik, ada dari kelompok 1 atau 2 yang bisa menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan kalau mau ada yang menanggapi. Ya, silakan. Bagaimana menurut kelompok kamu? Apa benar kita sebagai muslim tidak boleh melayat ke kerabat dan muslim? Bagaimana hukumnya? Baiklah, teman saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, apabila yang ditakziah adalah Nasrani atas kematian keluarga yang muslim, hukumnya adalah boleh saja karena yang meninggal adalah muslim sehingga dia masuk ke dalam keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya salah satu di antaranya yang disebut dalam hadis tersebut adalah menghadiri jenazahnya. Kedua, apabila yang ditakziah adalah muslim atas kematian keluarganya yang non-muslim, maka yang ingin hukumnya juga boleh berdasarkan hukum sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dan di antara kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah meringankan bebannya ketika ia berada dalam kesusahan ataupun tertimpa musibah. Ya, gimana? Dari kelompok 2 sudah pas atau gimana? Boleh ditambahkan lagi? Cukup ya? Ya, cukup. Silakan dari kelompok 3 untuk menutup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu dari kelompok 3. Ya, baik ya. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3. Jawabnya semakin bagus semua ya. Cuma yang ada lupa sampaikan kembali untuk mencari sumber informasinya ya, untuk menambahkan boleh nanti lihat di HP ya. Silakan nanti dibuka di HP-nya kalau misalnya jawabannya masih kurang puas gitu ya. Oke, berikutnya Bapak akan menyampaikan materi ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang tentang sholat jenazah ya. Yang pertama, 1, sholat jenazah dibolehkan ya.
secara mufarid, tetapi sebaiknya secara berjamaah ya. Artinya benar boleh kalau sendiri, kalau memang nggak ada jemaahnya. Kita nggak mungkin kan, kita sebagai muslim nggak mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua ya, wanita yang beragama Islam ya boleh dan sah menyerahkan jenazahnya ya. Artinya kalau memang nanti misalnya nggak di tempat mereka tuh nggak ada yang muslim laki-laki ya, artinya wanita boleh untuk mensolatkan itu ya. Yang menjadi imam boleh. Yang ketiga, jika jenazah disolatkan pada tempat sholat ya, perhatikan hal-hal sebagai berikut ya. Pasti kita tahu kan, namanya jenazah diletakkan di ya di depan imam, pasti ya, nggak mungkin di belakang gitu kan, pasti di depan. Padahal jenazah kalau di utara ya, artinya terlihat di mana arahnya itu ya, ya sesuai dengan tempat tinggal kita masing-masing gitu, ya. Biasanya kita lihat ada tempat arah kiblat sama yang kita sholat besok ya. Kemudian bila jenazah laki-laki ya, maka menyatakan imam ya, hendaknya berdiri tegak jenazah sejajar dengan kepalanya. Tapi jika jenazah perempuan, imam berdiri sejajar dengan bagian tengah jenazah. Bukan ada bedanya ya. Perhatikan gitu ya. Jadi ini yang perlu kita yang poin nomor B, ada aturan-aturannya ya. Nggak boleh ke Semarang aja letak kan gitu ya. Jadi ada perbedaan antara yang laki-laki dan perempuan. Kemudian yang berikutnya, yang jika jenazah banyak dari laki-laki atau wanita, maka menyelamatkannya boleh sekaligus, ya, boleh nggak sekaligus dengan ketentuan jenazah laki-laki diletakkan pada lebih dekat dengan sang yang mensolatkan imam, sedangkan yang jenazah lainnya lebih dekat pada yang mati bulan, ya. Kemudian yang ketiga, yang jelas sudah dengan urutan sebagaimana tersebut dalam rukun sholat, ya. Kita sudah tahu semua kan rukun sholatnya ya. Pada yang keempat, ya, sholat jenazah gaib adalah sholat yang jenazahnya tidak di tempat sholat, ya. Tata caranya sama dengan sholat jenazah yang ada di tempat, ya, sama caranya. Misalnya kita Anda tinggal di jauh, misalkan di tempat maka apa keluarga kamu itu kan, tapi kamu misalnya di Jakarta misalnya kan, jadi kebetulan kamu nggak sempat pulang, boleh kamu mensolatkan sholat gaib ya, artinya laksana sama aja gitu ya. Yang kelima, menyiapkan jenazah di atas kuburnya, pokoknya boleh, sebab Rasulullah SAW bersabda ya, sampai ke sebuah kubur yang masih basah, kemudian beliau mensolatkan dan mereka para sahabat berbaris di belakang beliau dan bertakbir 4 kali, gitu ya. Artinya kalau misalnya boleh, artinya kan kalau memang kita untuk mensolatkan di sebuah kuburnya, gitu kan. Oke, kita kembali kepada kesimpulan. Oke, di sini ada yang bisa ya menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Apa yang? Oke, silakan untuk menyimpulkan. Yang pertama, umat Islam wajib mengurus jenazah kaum muslim yang meninggal di lingkungannya. Kewajiban seorang muslim terhadap jenazah muslim lainnya ada 4 hal secara beraturan, yaitu memandikan, mengafankan, menyalatkan, dan menguburkan. Ya, itu ya. Ada lagi bisa menambahkan? Ada sedikit dari saya Ya. mengenai kewajiban muslim terhadap jenazah muslim tersebut adalah fardu kifayah, itu dibebankan kepada suatu kelompok yang kewajiban itu yang diberikan kepada suatu kelompok orang mukmin. Jika sebagian orang melakukannya, maka yang lainnya sudah terbebas dari kewajiban ini. Jadi itulah yang disebut dengan kewajiban kifayah. Sedangkan jika tidak ada yang melakukannya, maka semua orang akan mendapatkan dosa. Demikian itu saja kesimpulan dari saya, tambahan dari saya. Oke, ya baik ya. Kasih aplaus untuk dua yang bisa menyimpulkan. Oke, baik ya. Jadi kesimpulannya, ya, yang pertama adalah umat Islam wajib ya untuk mengurus jenazah. Ada 4 yang wajib itu ya, benar dan 6. Tapi yang kedua itu adalah wajib tapi sunat. Ya, yang pertama tadi saya katakan tadi kan, yang pertama adalah memandikan ya, yang
Kedua, mengapani. Tiga, ya. Itu tambah 2 wajib tapi sunnah apa? Tambah razia dan ziarah kubur. Ya, itu ya. Jadi itu adalah hasil materi kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum Bapak tutup ya, silakan ada tugas ya yang perlu Pak sampaikan ya. Silakan nanti Anda cari ya di buku kalian, boleh nanti lihat di media atau di buku referensi ya, atau web boleh nanti. Silakan Anda untuk mencari materi tentang razia dan ziarah kubur ya. Ya nanti bisa tugasnya di rumah ya. Silakan Anda cari nanti untuk pertemuan yang minggu depan ya. Silakan Anda cari gitu ya. Oke, terima kasih ya. Ada kira-kira yang belum paham, belum jelas ya tentang materi pada pagi hari ini? Sudah paham semua? Sudah ya, sudah. Alhamdulillah. Baik ya. Ya baik ya. Yang pertanyaan kedua, kenapa? Apa perbedaan antara cara mengapani jumlah kain kafan antara mayat laki-laki dan perempuan? Saya Pak. Ya silakan. Untuk laki-laki 3 lembar kain kafan dan perempuan 5 lembar kain. Ya bagus. Pertanyaan untuk dia. Oke, pertanyaan terakhir ya. Kenapa dalam penggalian yang lahat ya, kuburan itu sebanyak sedalam 2,5 meter? Apa tujuannya? Ya Pak, Apa? supaya tidak digali binatang buas, kedua supaya tidak tercium aroma bau keluar. Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali tepuk tangan. Baik, anak-anak, bagaimana hasil materi kita pada hari ini? Ada perlu yang diusulan atau tambahan yang perlu kita untuk minggu depan? Silakan. Ada Pak, menurut saya materi hari ini udah bagus sih. Tapi untuk kedepannya itu kita tambahkan lagi kelompok belajarnya agar materinya kita bagi-bagi dan nantinya lebih mudah dijelaskan oleh teman-teman. Iya, oke. Ada yang lain? Cukup? Iya. Oke, nanti ya untuk minggu depan bisa kita tambah lagi. Mungkin untuk materinya lebih kita perbaiki lagi ya supaya diskusinya lebih hidup kembali. Oke, terima kasih ya usulannya. Ya, nanti akan Bapak buat nanti model-model KPD yang lebih bagus lagi. Terima kasih ya. Bersedia. Beri salam pada Pak Guru.